yang sebenarnya terjadi pada pendidikan kita gitu ya. Mudah-mudahan nggak bingung-bingung terus ya Pak. Nah, kondisi Siap. murid adalah, ya terima kasih Pak ya. Eh, Murid memiliki inisiatif belajar, ini tidak. Murid sedih ketika lonceng jam pulang berbunyi, tidak. Murid gemar belajar ketika jam kosong juga tidak. Ini adalah indikasi bahwa pendidikan kita, teman-teman, apa yang terjadi gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari segi secara umum, kita sedang menderita belajar. Atau murid kita sedang mengalami yang namanya menderita belajar. Jadi mereka merasa belajar itu sebagai sebuah derita atau sebuah, katakanlah sebuah kodrat yang mereka nggak bisa tepis karena terlahir menjadi anak yang menjadi anak gitu ya. Jadi mereka nggak punya pilihan selain mengikuti, walaupun mereka nggak senang. Kenapa? Karena ternyata murid-murid itu terpaksa belajar, di mana belajar itu hanya sebagai agenda orang dewasa. Anakku harus sekolah, maka kamu harus berangkat sekolah. Jadi tidak ada pelibatan murid. Kita melihat bahwa kenapa sih mereka harus belajar, untuk apa sih gitu. Kita nggak memahamkan itu kepada murid gitu, atau murid nggak menyadari itu seperti itu teman-teman. Jadi kita sedang menderita belajar. Menderita belajar ini teman-teman, ketika kita suruh mereka belajar, ya mereka baru belajar. Untuk inisiatif mereka enggak. Oh itu kan nggak keharusan gitu. Dan mereka ketika lonceng berbunyi itu nggak sedih, seneng banget. Wah, itu ciri-ciri bahwa kita sedang menderita belajar gitu ya. Nah, teman-teman, kita ingin sebenarnya meng-highlight atau membawa posisi itu gitu. Kita rindu ada sebuah perubahan. Oleh karena itulah Merdeka Belajar hadir. Merdeka Belajar artinya, teman-teman, orang yang mengatur sendiri tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Namanya Merdeka Belajar. Orangnya happy dan senang belajar. Jadi terjadilah di sana yang namanya shared collaborative learning. Gimana caranya Bu Erlina? Itu hanya akan terjadi ketika anak atau katakanlah seseorang mempunyai motivasi internal dari dalam diri untuk menaikkan value diri ataupun mempunyai minat belajar. Gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari visi pendidikan Indonesia, mewujudkan anak-anak yang memang merdeka belajar gitu ya, yang memang akan mencerminkan profil pelajar Pancasila di diri tiap mereka gitu ya. Nah, apa sih visi kita itu gitu ya? Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, teman-teman, yang akan mencakup keenam profil pelajar Pancasila. Mencakupnya gimana? Akan tercermin di diri tiap murid. Itu yang paling harus kita highlight. Artinya anak-anak akan literat, mampu memiliki berkebinekaan global, memiliki ciri-ciri bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan, apakah melulu yang di kota-kota yang akan terjamah, sementara yang di pedesaan tidak? Nanti kita akan lihat, gitu ya. Apalagi pembelajaran berdiferensiasi ini berpihak sekali kepada murid dan juga membersamai guru untuk mencerminkan kelas-kelas yang memang memenuhi kebutuhan belajar muridnya, seperti itu. Nah, visi ini teman-teman, inilah yang setiap hari kita kerjakan di kelas. Bagaimana murid benar-benar menjadi profil pelajar Pancasila itu tadi. Itu ya, teman-teman. Kita akan lanjut. Nah, lihat teman-teman. Ini secara umum ya, pembelajaran yang katakanlah yang dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya, jadi teman-teman, kalau di kurikulum 2013 dulu kan kita hanya mengenal dua. Apakah itu intrakurikuler, yang kedua adalah ekstrakurikuler. Kalau intra, disinilah jam pelajarannya kita itu berapa JP kita bawa lah itu, kita masuk ke kelas. Kalau ekstra, itu pulang sekolah gitu ya. Apakah itu pramuka, apakah itu katakanlah PMR gitu ya. Nah, sedangkan kalau dia di kurikulum Merdeka, teman-teman, slotnya menjadi 3. Yang pertama, teman-teman, tetap ekstrakurikuler ada yang dilakukan sepulang sekolah, tetapi untuk jam muatan kita yang kita masuk ke kelas itu dibagi 2. Satu untuk intrakurikuler, pembelajaran kita, mata pelajarannya kita, satu untuk kegiatan program kokurikuler. Program kokurikuler ini namanya lintas mata pelajaran. Kita di sana sebagai fasilitator atau pendamping belajar anak. Inilah yang disebut dengan kelas P5, teman-teman.
proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan karakter yang ingin ditunjukkan dalam visi pendidikan itu, gitu. Loh, Bu Erlina, kenapa harus tersendiri? Karena dinilai pembentukan karakter itu sangat penting banget. Walaupun kita sudah memberikan penguatan di intrakurikuler, itu tetap kurang. Maka itu dikuatkan di kelas P5, seperti itu. Nah, teman-teman, mari kita lihat. Kalau dia intrakurikuler, ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Capaian pembelajarannya disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kalau di kelas kokurikuler atau kelas P5, ini lintas mata pelajaran dan berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Dan juga sangat kontekstual, artinya persoalan-persoalan ada apa di sekitar itu kita jadikan topik pembelajaran di kelas P5 gitu ya. Maka ini juga bisa melibatkan masyarakat dan muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global gitu ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut. Oke, sebelum ke sini. Nah, kalau kita bicara tentang kurikulum merdeka, kan pendaftaran kurikulum merdeka ada dua ya. Apakah kita mendaftarnya melalui sekolah penggerak atau mendaftar secara mandiri? Kalau kita mendaftar melalui sekolah penggerak, berarti nanti kita akan didampingi oleh tenaga ahli dari Kemendikbudristek. Teman-teman, kalau kita memilih sekolah penggerak, maka pembelajaran sudah harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan kalau kita mendaftar secara mandiri, kan ada 3 tahap tuh. Apakah mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Itu namanya mendaftar mandiri. Ketiganya itu teman-teman juga mengharuskan melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, gitu ya. Nah, jadi dua-duanya itu menerapkan atau mengharuskan kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sebab malam ini hal ini menjadi highlight kita ya teman-teman ya.